Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada tempat yang mulia ini insyaallah. Di tempat yang mulia ini insyaallah. Kita lanjutkan hadis kita masih dalam bab juhud ya. Keutamaan juhud. Hadis yang ke-478 dari susunan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini tidak begitu panjang, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu dhai'ah, janganlah kalian menjadikan atau janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memiliki dhai'ah. Apa dhai'ah itu Kang Andi? Dhai'ah itu apa? Dhai'ah itu adalah kebun gitu ya. Kebun, kolam, sawah, ladang, itu dhai'ah. Ya. Janganlah kalian menjadikan atau berlebih-lebihan dalam mengurus gitu ya, kalau begitu. Soalnya kalau janganlah kalian memiliki kebun, ini tentunya terjemah yang salah ya. Artinya janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memiliki perkebunan, al-bustan wal mazari, fatarghabu fid dunya, maka engkau akan apa? Mencintai dunia. Mungkin kalau sampai situ kita tidak akan mau apa? Memiliki kebun, sawah, kolam dan yang lainnya. Ya. Awas semua jangan tidur khawatir mendengar sampai sini, akhirnya pas ke rumah menjual ladang dan sawahnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW melarang mempunyai ladang dan sawah langsung dijual semuanya, disedekahkan ke masjid. Bukan seperti itu ya. Nah, artinya la tajawaz, la tatawaggulu ya. Al-Imam As-Sindi berkata, ay la tatawaggulu fi ittikhadid dhai'ah fatalhu an dzikrillah. Inilah ilahnya. Janganlah sampai kalian disibukkan oleh ladang sawah kalian, termasuk kolam mungkin sejalan ya. Fatattakhidhu ad-dhai'ah,
fatulhu an dzikrillah, maka kalian akan apa? Akan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadis ini ya bukan berarti secara mutlak mengharamkan, bukan berarti Rasulullah SAW melarang kita mempunyai harta, termasuk di sini apa? Ladang, sawah ataupun yang lainnya. Karena apa? Dalam hadis yang lain ya, dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang mendengar obrolan awan. Jadi awan ngobrol gitu ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, awan ini kedengaran laki-laki itu. Salah satu awan berkata kepada temannya, "Isqi hadiqata fulan." Gitu dalam lafaz Sahih Muslim. Wahai awan fulan, mungkin namanya ada, mungkin Allah alam. Turunkan air untuk apa? Kebun si fulan. Maka awan itu pun langsung menghampiri perkebunan si fulan itu dan langsung menurunkan airnya untuk kebun si fulan. Maka laki-laki yang mendengar obrolan awan tadi itu ya menghampiri laki-laki yang sedang mengurus kebunnya tadi, yang sedang diairi oleh hujan. Kemudian dia pun mengatur air yang turun itu supaya tidak kebanjiran ya, dan yang sebagainya, menampung dan yang lainnya. Akhirnya laki-laki tadi bertanya ya, yang mendengar obrolan awan itu kepada sahibul bustan yang punya kebun, "Wahai fulan, siapa namamu?" Maka yang punya bustan itu, yang punya kebun itu menjawabnya, "Kenapa engkau menanyakan namaku? Tadi aku mendengar bahwa begini, kamu akan diberikan oleh hujan, oleh awan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nama saya fulan," katanya. Karena tidak disebutkan juga dalam hadisnya. Mungkin karena tidak pentingnya nama tersebut. Dalam hadisnya tidak disebutkan. "Nama saya fulan." Kata laki-laki tadi yang pertama yang mendengar percakapan awan, "Kenapa amalan apa yang kamu lakukan sehingga awan pun menurunkan hujan khusus untukmu?" Kata si laki-laki sahibul bustan yang punya kebun itu apa? Bahwasanya hasil dari perkebunan saya ini sepertiga disodakohkan untuk fakir miskin, ibnu sabil, dan yang membutuhkan. Sepertiganya apa? Disodakohkan buat fakir miskin dan yang lainnya. Sepertiga lagi diperuntukkan untuk aku dan keluargaku. Sepertiganya untuk kebutuhan keluarga dan dia, gitu ya. Dan sepertiganya lagi arudduhu ilaiha, aku kembalikan kepada kebun itu. Artinya dibuat apa? Dibuat benih kembali, gitu ya. Kalau kita misalkan memanen padi kan apa? Sebagian itu kembali kemana? Ke sawah lagi untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan benih. Jadi mungkin dari hadis ini ya sebagian masyarakat salah paham, sebagian hasil bumi itu disodakohkan lagi kemana? Ke ladang, ke sawah, sodakoh untuk Dewi Sri kan itu kan. Itu sebagian masih ada di kita, Dewi Sri itu, kepercayaan seperti itu. Atau laut gitu ya, dikembalikan lagi ke laut ya, semua hasil hasil tanaman dan semuanya dikembalikan ke laut. Mungkin dari hadis ini ya salah paham, tapi artinya dikembalikan lagi ke mana? Ke ladang itu artinya dijadikan lagi benih, dipanen terus dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam hadis ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan ya, inilah salah satu gambaran ladang atau sawah yang berkah seperti ini ya. Tidak berlawanan dengan hadis yang ini. Hadis yang ini maksudnya adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menjadikan sawah ladang kalian, sehingga apa? Melalaikan, inilah yang kuncinya, melalaikan dari akhiratmu
melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Banyak sekali kan di kampung-kampung kita, cirinya apa? Lihat, kalau di kampung itu salat zuhur dan asar hampir tidak ada. Coba lihat, ya. Sebagian mungkin ya di luar, dan banyak juga yang di ladang sawah. Zuhur dan asar ini sangat sulit sekali menemukan jamaah gitu ya di masjid-masjid. Kebanyakan di mana mereka? Nah, di ladang dan sawah. Inilah yang menyebabkan ketidakberkahan harta seseorang. Dari pagi sampai sore gitu ya. Salat berjamaah ditinggalkan. Ada yang salat, mungkin juga ada yang tidak. Salatnya di saungnya sendiri ya, di saung-saungnya mungkin, tapi sendiri, tidak berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana menggambarkan kepada kita beberapa ayat, beberapa surat, bagaimana rusaknya, bagaimana Allah mengazab kepada ashabul jannah, ashabul bustan, orang yang memiliki apa? Kebun. Contohnya misalnya surat apa? Surat Al-Kahfi. Apa bunyinya, Ustaz Agung? Wadrib lahum mathalar rujulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Ayat dalam pertama ayat ini menjelaskan tentang apa? Bagaimana Allah menggambarkan keindahan dua kebun. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, jadi ada dua kebun yang indah sekali. Punya seseorang. Ya, punya seseorang. Yang di tengah-tengahnya itu ada sungai gitu ya. Jadi kalau ada kebun pasti ada sungai. Biasanya gitu ya, karena untuk perairan. Akan tetapi niatnya apa? Memiliki kebun itu, ana aktsaru minka malau wa azzu nafar. Jadi untuk berbangga-bangga diri kepada orang lain. Kamu mau miskin, saya mau lihat kebun saya di mana-mana. Inilah fadakhala jannata wa dhalimu nafsih. Maka qala la adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira akan selamanya apa? Indahnya kebunku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? Menghancurkan kebunnya. Ashabul jannah. Kemudian juga di surat apa? Surat Nun Al-Qalam ya. Apa bunyi ayatnya? Qala ta'ala fatanadaw musbihin anibudu ala harthikum in kuntum sharimin. Jadi orang ini mau apa? Mendatangi ladangnya di pagi hari. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin tidak pada minta. Gitu ya. Makanya di sini kalau panen kapan? Sebelum subuh gitu kan. Setelah subuh atau mungkin langsung. Mungkin dari sini ayatnya gitu ya. Setelah subuh langsung ke sawah ngambil apa namanya? Padi. Nah, ini juga sama. Akhirnya bagaimana? Inna kunna zalimin. Taghin juga dalam ayat setelahnya itu. Kami melampaui batas. Tadinya mau apa? Mau mengambil hasil tanamannya, mau memanen hasil tanamannya, akan tetapi supaya apa? Orang-orang miskin ya tidak memintanya, Allah mengapa? Allah menghancurkannya di malam hari. Nah, inna kunna taghin. Kalau kami melampaui batas. Allah juga menggambarkan dalam surat dalam ayat apa? Dalam surat surat Saba ya, bagaimana menggambarkan sailal arim kiltal wa jannatani ayyamini wa shimal. Itu juga sama ya. Jadi yang namanya bendungan arim ini Saba ya, kaum Saba, bendungan arim ini bendungan yang diberkahi pada asalnya. Bendungan arim. Kiri kanannya itu apa? Adalah perkebunan buah-buahan yang sangat-sangat subur pada waktu itu. Jadi kalau misalkan para ulama menggambarkan andai saja kita melewati kebun itu, maka tidak akan kelaparan. Taruh saja wadah di atas kepala begini, berjalan itu langsung penuh buah-buahan, yatasaqat
buah-buahnya itu apa? Berjatuhan, saking suburnya. Ya, saking suburnya. Jadi kalau melewati kebun sepanjang Sailal Arim, sepanjang bendungan Arim, ya, itu tidak akan kelaparan. Akan tetapi fakafarat bi an'umillah, ya, penduduknya kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menghancurkan, ya, menjadikan banjir Arim yang maha dahsyat pada waktu itu, ya, bendungan Ma'rib, Ma'rib istilahnya Ma'rib, Sailal Arim, atau disebut dengan banjir dari bendungan Arim. Nah, sehingga setelah banjir apa yang tumbuh? Zawata khumtin. Jadi setiap yang tumbuh, ya, dari kebun-kebun yang tadi asalnya manis, lezat, bergizi, banyak vitaminnya, itu berduri dan pahit. Berduri dan pahit. Sehingga ketika seorang menaruh tanaman atau ingin bercocok tanam, itu yang tumbuh pahit dan berduri, apapun tumbuhannya pahit dan berduri, ya, ini karena azab, karena kekafirannya kepada Allah Subhanahu, karena kafirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah itu apa? Karena orang sekitar bendungan Arim ini putus asa, akhirnya berhijrah, ya. Ada yang berhijrah ke Mekah. Disitulah, ya, terlihat di Mekah ini sudah mulai ada sedikit kehidupan. Baru di situ di Mekah itu baru ada Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar. Kalau begitu, ya, kalau disambungkan begitu kisahnya. Jadi setelah bendungan Arim ini hancur azab Allah Subhanahu wa taala, sebagian suku Jurhum itu berhijrah. Salah satunya ke Mekah, bertemulah di situ dengan Nabi Ismail yang masih bayi dan juga ibundanya. Baik. Inilah beberapa gambaran dalam Al-Qur'an. Ketika seorang kufur, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sejadi-jadinya. Dalam hadis Rasulullah SAW, la tattakhidud dhai'ah fatarqubu fid dunya. Ini merupakan gambaran takutnya Rasulullah SAW terhadap umatnya apabila ia memiliki perkebunan, persawahan, kemudian melalaikannya. Ini yang tidak diinginkan Rasulullah SAW. Akan tetapi apabila seseorang memiliki ladang sawah, ya, kemudian dia bersedekah kepada fakir miskin, ingat akan kewajibannya, yaitu zakat, ya, zakat hasil panennya, maka itu tidak mengapa. Apalagi kalau misalkan dari hasil kebun ini dipakai untuk keperluan pribadinya, daripada meminta-minta kepada orang lain, daripada mencuri harta orang lain, lebih baik ia memiliki ladang ataupun sawah. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.